Bom nuklir adalah senjata yang melepaskan kekuatan penghancur yang luar biasa melalui reaksi nuklir, baik fisi, memecah atom berat seperti uranium, atau fusi, menggabungkan atom ringan seperti hidrogen. Reaksi-reaksi ini melepaskan energi yang sangat besar dalam sekejap, menciptakan kilatan yang menyilaukan, panas yang hebat, gelombang kejut yang kuat, dan radiasi berbahaya yang bertahan lama. Penemuan bom nuklir mengubah peperangan selamanya. Memperkenalkan kemungkinan kehancuran total dalam hitungan menit. Perang tidak bisa lagi dilakukan seperti sebelumnya. Ancaman kehancuran yang mengakhiri peradaban memaksa para pemimpin dunia untuk memikirkan kembali konflik dan diplomasi. Dunia telah memasuki zaman atom. Para ilmuwan di awal abad ke-20 menemukan bahwa inti atom menyimpan energi yang luar biasa besar. Kunci untuk melepaskannya adalah reaksi berantai memecah satu atom dapat memicu pelepasan energi yang berkelanjutan dan eksplosif. Ini adalah dasar teori untuk bom tersebut. Perlombaan untuk membangunnya didorong oleh ketakutan, terutama ketakutan bahwa Nazi Jerman mungkin akan lebih dulu mencapainya. Ketika Perang Dunia Kedua membayangi, para ilmuwan menyadari taruhannya, siapapun yang membangun bom itu lebih dulu dapat menentukan nasib dunia. Urgensi ini memicu persaingan rahasia, bukan hanya antara pasukan, tetapi antara para ilmuwan di laboratorium tersembunyi. Hasilnya akan membentuk takdir generasi. Bom nuklir lebih dari sekadar senjata. Itu adalah titik balik dalam sejarah manusia. Warisannya akan menghantui dunia selama beberapa dekade mendatang. Penciptaan bom atom adalah hasil kerja para pemikir brilian yang seringkali berkonflik. Di tengah-tengah adalah J. Robert Oppenheimer, seorang fisikawan teoretis yang kepemimpinan dan visinya menjadikannya direktur ideal Laboratorium Los Alamos. Enrico Fermi, seorang peraih Nobel Italia, mencapai reaksi berantai nuklir mandiri pertama di dunia, membuktikan bahwa bom itu mungkin. Albert Einstein, meskipun seorang pasifis, memberikan dasar ilmiah dengan E=mc² dan menggunakan ketenarannya untuk memperingatkan pemerintah tentang ancaman Jerman. Leo Szilard, Hans Bethe, dan Edward Teller, pengungsi dari Eropa fasis juga merupakan tokoh kunci, disatukan oleh kejeniusan dan ketakutan mereka terhadap Nazi Jerman. Proyek Manhattan menyatukan jaringan luas ilmuwan dari berbagai latar belakang. Banyak yang melarikan diri dari penganiayaan, didorong oleh harapan untuk menghentikan Hitler. Kolaborasi mereka belum pernah terjadi sebelumnya, memadukan kecemerlangan teoretis dengan rekayasa praktis. Para ilmuwan ini tidak hanya membangun senjata, mereka berlomba untuk mencegah bencana. Pekerjaan mereka akan mengubah dunia, tetapi itu datang dengan biaya pribadi dan moral yang berat. Kisah bom ini, di atas segalanya, adalah kisah tentang orang-orang. Proyek bom atom Amerika dimulai dengan rasa urgensi dan ketakutan. Pada tahun 1938, para ilmuwan Jerman menemukan fisi nuklir, mengungkapkan potensi senjata dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Fisikawan pengungsi seperti Leo Szilard dan Eugen Wigner khawatir Nazi Jerman akan membangun bom itu lebih dulu. Mereka beralih ke Albert Einstein, yang reputasinya dapat mencapai tingkat pemerintahan tertinggi. Pada tahun 1939, Szilard dan Wigner bertemu Einstein dan menjelaskan bahayanya. Terkejut, Einstein setuju untuk memperingatkan Presiden Franklin D. Roosevelt. Surat itu, yang ditandatangani oleh Einstein, mendesak AS untuk mempercepat penelitian atom dan mengamankan pasokan uranium. Disampaikan pada Oktober 1939, tepat setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, surat itu menarik perhatian Roosevelt. Dia menjawab, ini membutuhkan tindakan. Peringatan Einstein menggerakkan perlombaan untuk bom. Nasib dunia akan segera bergantung pada sains. Tanggapan Roosevelt terhadap surat Einstein adalah langkah pertama menuju proyek Manhattan. Apa yang dimulai sebagai upaya penelitian kecil, segera menjadi operasi rahasia besar-besaran seiring dengan intensifnya perang. Pada tahun 1942, proyek Manhattan mempekerjakan lebih dari 130.000 orang dan menelan biaya hampir $2 miliar. Situs-situs utama dibangun di Oak Ridge, Hanford, dan Chicago, masing-masing berfokus pada produksi bahan bom. Jantung ilmiahnya adalah Los Alamos, New Mexico, tempat Oppenheimer memimpin tim untuk merancang dan merakit bom. Kehidupan di Los Alamos adalah campuran kerahasiaan dan komunitas yang intens, dengan para ilmuwan dan keluarga tinggal dalam isolasi. Skala dan urgensi proyek ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Para ilmuwan bekerja sepanjang waktu didorong oleh ketakutan akan bom Jerman. Mereka menyebut ciptaan mereka hanya gadget. Bestrijken met steden per unik jij buniker science, Krodelman bekepren Fred. Ketakutan akan bom atom Jerman mendorong proyek Manhattan. Intelijen sekutu melacak program Jerman yang dipimpin oleh Werner Heisenberg dan meluncurkan misi berani untuk menyabotnya. Yang paling terkenal, serangan terhadap pabrik air berat Norwegia. Misi Alsos mengikuti pasukan sekutu, menyita penelitian dan ilmuwan Jerman. Pada akhir tahun 1944, menjadi jelas Jerman jauh tertinggal. Mereka tidak pernah mencapai reaksi berantai. Perlombaan melawan Hitler didasarkan pada premis yang salah, tetapi itu bom Amerika hampir selesai. Momentum proyek tidak dapat dihentikan. Pada musim panas 1945, Los Alamos memiliki dua desain bom tipe pistol uranium sederhana dan perangkat implosi plutonium yang kompleks. Desain implosi membutuhkan pengujian dengan nama kode Trinity. Di gurun New Mexico, gadget diangkat di atas menara baja. Pada 16 Juli 1945, pukul 5.29 pagi, bom itu diledakkan. Ledakan itu lebih terang dari 1000 matahari, diikuti oleh panas yang membakar dan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Awan jamur membumbung ke langit. Menara baja menghilang, dan pasir di bawahnya menyatu menjadi kaca radioaktif. Uji coba itu melampaui semua harapan. Zaman atom telah dimulai dengan ledakan yang mengerikan. Oppenheimer mengutip Bhagavad Gita, "Sekarang aku telah menjadi kematian, penghancur dunia. Dunia tidak akan pernah sama. Bom itu siap untuk perang." Dengan keberhasilan uji coba Trinity, AS menghadapi keputusan yang menentukan. Jerman telah menyerah, tetapi Jepang terus berjuang dengan sengit. Invasi diproyeksikan akan menelan jutaan jiwa. Presiden Truman mencari akhir yang cepat, memilih untuk menggunakan bom atom. Pada 6 Agustus 1945, Enola Gay menjatuhkan Little Boy di atas Hiroshima. Dalam hitungan detik, kota itu hancur oleh kilatan dan bola api yang menyilaukan. 70 hingga 80 ribu orang tewas seketika. Puluhan ribu lainnya akan menyerah pada cedera dan radiasi. Hiroshima hancur menjadi puing-puing. Dunia menyaksikan kehancuran dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan bom itu tak terbantahkan dan mengerikan. Akhir perang kini sudah di depan mata, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Umat manusia telah melewati ambang batas. Setelah Hiroshima, Jepang ragu untuk menyerah. Pada 9 Agustus 1945, bom kedua, Fat Man, dijatuhkan di Nagasaki setelah awan menutupi target asli. Ledakan itu menewaskan 40.000 orang seketika dan menghancurkan kota. Pada hari yang sama, Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Guncangan gabungan itu memecah kebuntuan di Tokyo. Kaisar Hirohito campur tangan, mengumumkan penyerahan diri pada 15 Agustus. Perang Dunia Kedua telah berakhir. Bom atom telah mengakhiri perang, tetapi dengan biaya manui yang sangat besar. Awan jamur di atas Jepang menimbulkan bayangan yang membentuk dunia modern. Perang dingin dimulai saat AS dan Uni Soviet berlomba untuk membangun persenjataan nuklir yang semakin kuat, saling menjamin kehancuran, menjaga perdamaian, tetapi ketakutan dan ketegangan mendefinisikan era tersebut. Para ilmuwan seperti Oppenheimer dan Einstein, yang dihantui oleh ciptaan mereka, menjadi pembela perdamaian dan perlucutan senjata. Bom itu mengubah makna perang dan kekuasaan selamanya. Saat ini, senjata nuklir tetap menjadi ancaman global, dengan lebih banyak negara dan bahaya baru. Kisah bom atom adalah pelajaran dalam pencapaian manusia dan tanggung jawab moral. Ini mengingatkan kita bahwa dengan kekuatan besar datang risiko besar. Dunia tidak akan pernah bisa melupakan rahasia atom. Masa depan kita bergantung pada kebijaksanaan, dialog, dan pengejaran perdamaian.